see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else. Listen, babe, every time I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else.
Listen, babe. Every time I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else. Listen, babe. Every time I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else. Halo, halo, halo. Halo, Selamat Bang Firman. sore. Selamat Halo sore. Kak Victor. Apa kabarnya Kak Victor? Baik, sehat sekali. Baik, sehat ya. Gimana kabarnya para roomliner sekalian? Semua baik-baik saja? Semua sehat? Ya, oke ya, sehat ya. Semoga mereka Gimana? sehat ya, Bang. Iya, Semoga kalau mereka nggak sehat iya, kalau nggak sehat nanti nggak ada yang nonton kita juga kan gitu ya. Iya, kasihan kita nanti cuap-cuap sendirian. Benar. Nah, kembali lagi dalam room line kali ini yang hostnya adalah saya, Berman Christian, dan rekan saya. Saya Victor Kurniawan. Kami dari kota yang sama, tapi sekarang mengudara dari tempat yang berbeda. Jadi ada jarak di antara kami gitu kan. Jaraknya Iya. cukup kiloan meter gitu ya. Iya, betul. Jadi sesuai protokol kesehatan, Bang, ini. Sesuai protokol kesehatan. Senang sekali nih kita bisa berkumpul. Nah, tapi ini saya perhatikan ya Kak Victor ya. Ini latar dari tampilan kita ini kok seperti orang demo ya. Waduh, Ini iya kita betul. mau bahas apa sih sebenarnya? Waduh, kita mau bahas sesuatu yang terkait dengan pemuda nih. Tentang Pemuda. tentang peran mahasiswa, siswa, pemuda Kristen bagi bangsa. Wah, keren juga ya. Asia. Tapi kenapa kita bahas tema ini? Karena ini bulan Agustus, Bang. Bulan Agustus itu identik dengan pesan-pesan kebangsaan ini. Wah, benar-benar ya. Kita 17 Agustus ya, 17 hari lagi, atau 16 hari lagi ya, kan sudah tanggal 1 sekarang ya. 16 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Nah, untuk merayakan ini kita mencoba berdiskusi juga, membahas tema-tema kebangsaan gitu kan ya. Untuk apa nih kita mengadakan tema ini, Kak Victor? Supaya menyemangati lah ya, menyemangati pemuda Kristen bahwa kita ini punya tanggung jawab gitu ya. Kita tinggal di negeri ini dan kita punya tanggung jawab. Kita harus bergerak maju. Iya, kita tinggal di sini, kita punya tanggung jawab gitu kan ya. Oke. Para roomliner sekalian, ada yang spesial, Pak. Ada yang spesial. Apa yang spesial? Iya, apa yang spesial nih? Nanti satu ya, pertama bisa berkontribusi. Jadi kalau punya ide-ide bagaimana Kristen berperan bagi bangsa, tulis aja di live chat ya di YouTube ya. Jadi jangan sungkan, tulis ide apapun, kita dengarkan, kita tampung dan tersimpan. Nanti bisa jadi ide buat kepergerakan kita juga ya di kampus-kampus maupun di sekolah gitu ya. Terus hari ini yang spesial lagi kita punya apalagi nih? Kuis, Bang.
Kuis. Iya betul. Itu kan. Jadi ada kuis. Hadiahnya apa nih hadiahnya? Hadiahnya, nah karena kita mau karena ini kebangsaan, buku tentang kebangsaan, buku dari seorang penulis Kristen yang sangat concern tentang masalah kebangsaan, abang kita bangsa Manggor, ya. Bukunya tentang ide-ide tentang ideal tentang kebangsaan, ya. Kalau nggak salah ini para roomliners sekalian, ini bukunya ya, ini bukunya. Jadi akan ada 2 buku ini yang akan menjadi hadiah dari kuis kita ya. Iya betul. Nah, ada 2. Apa pertanyaannya? Nah, silahkan ikuti obrolan kita. Nanti kita kasih pertanyaannya. Semoga para roomliners memang bisa memicu semangat gitu kan ya, supaya bisa turut ambil bagian. Kami sangat berharap para roomliners sekarang juga bisa ikut bertanya gitu kan ya. Bisa ikut bertanya karena narasumber kita akan dengan senang hati menjawabnya. Gitu, ya. Kita nanti bisa berdiskusi. Bener, ini di tujuan kita berdiskusi, biar mahasiswa berbicara, gitu kan ya. Karena ini kan peran mahasiswa bagi bangsa, bukan peran om-om seperti kita, gitu kan ya. Saya belum ngomong. Ya, saya ke kampus sudah dipanggil om, jadi saya harus menerima realita itu. Nah, para roomliners silahkan memperkenalkan diri juga ketika join gitu kan ya. Siapa dari mana gitu kan ya, supaya kita bisa saling menyapa gitu kan. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Katanya. Dan siapa tahu dari sini kan ada perjumpaan yang menghasilkan kolaborasi, Bang. Wah, itu hal yang sangat diharapkan juga gitu kan. Oke, kita akan memulai bincang-bincang kita dengan terlebih dahulu mendengar. Siapa yang didengar? Kita akan mendengar dari mahasiswa terlebih dahulu. Wow. Nah, saya mengundang 2 adik mahasiswa kita, yaitu Januan dan Calvin. Halo. Halo Januan. Halo Kak Berman dan Kak Victor. Halo Calvin. Hai. Ya. Januan ini kuliah di Brawijaya, benar ya? Iya, benar. Jurusan apa, Dek? Jurusan ilmu pemerintahan, Kak. Wah, ini ilmu pemerintahan. Dalam nih. Kalau Calvin di UNER ya? Betul, Kak. Saya di UNER. Di fakultas jurusan apa? Saya administrasi negara, FISIP. Wah, ini nih orang-orang administrasi yang kita undang ternyata ya. Pas banget ini ya, ngomongin tentang. Iya, kayak diatur oleh Tuhan gitu ya. Tapi visinya mereka jelas bukan ini ya, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet ya, Bang ya. Iya, FISIP ya. Kebanyakan FISIP yang lain. Itu FISIP Fakultas Ilmu Santet Politik. Oke, silakan. Kak Victor, silakan. Kira-kira kita mau menggali cerita apa nih dari rekan-rekan mahasiswa? Nih, kita sekarang bicaranya rekan ya, bukan adik gitu ya. Nah, teman-teman, ini jadi menarik ya. Nanti menyangkut tentang bagaimana peran mahasiswa atau siswa juga dalam konteks kebangsaan. Nah, kalau teman-teman sendiri gitu ya, mungkin nggak ya pemuda Kristen terutama itu berkontribusi untuk bangsa gitu. Dan kira-kira apa dasarnya kita berkontribusi, pemuda Kristen itu harus berkontribusi untuk bangsa? Ya mungkin dari Januan dulu ya. Silakan Januan. Shalom. Aku mau sharing juga nih terkait apa sih kenapa mahasiswa Kristen itu harus bergerak terlibat dalam membangun bangsa seperti itu. Nah, aku pribadi karena aku jurusan ilmu pemerintahan, ya otomatis belajar tentang negara, belajar tentang sistem pemerintahan dan turunan-turunannya seperti itu. Nah, sejak saat masuk kuliah, aku punya pertanyaan kepada diriku sendiri dan juga kepada Tuhan seperti itu. Kenapa aku ditempatkan di jurusan ilmu pemerintahan? Apa yang harus kulakukan? Itu yang menjadi keresahanku. Nah, saat itu aku mulai aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen Yosua di FISIP UB, dan di salah satu acaranya aku mendapatkan buku karya Rick Warren tentang The Purpose Driven Life, dan ternyata kita ini diciptakan dengan
sebuah misi dari Tuhan, sebuah visi dari Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menciptakan kita dengan sebuah visi, sama turun-turunannya juga sudah disediakan tuh, baik rundown, tornya, bahkan rincian-rinciannya juga disediakan sama Tuhan kayak gitu. Jadi aku coba iman itu, kalau Tuhan udah menempatkan aku di sini, aku yakin ada sesuatu yang akan Tuhan rencanakan dengan baik dan ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Seperti itu. Nah, di PMK aku belajar banyak tentang pelayanan. Salah satu yang berkaitan kenapa kita harus peduli terhadap bangsa kita, sebagaimana ditulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 7 ya, tentang usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang katanya. Nah, aku berada di Malang nih, aku di Visip UB. Apa yang bisa aku kerjakan di tempat ini? Jangan sampai aku hanya udah selesai gitu aja, hidup-hidup seperti itu aja, kayak gitu. Nah, aku dari keresahan-keresahan itu, aku coba cari wadah di mana aku bisa berproses dan juga bisa berdampak bagi sekelilingku. Karena permasalahan mahasiswa hari-hari ini yang aku lihat, kita seringkali banyak teori dalam ibadah kita, tapi teori-teori itu nggak mendarat kayak gitu, nggak membumi. Akhirnya itu hanya imajinasi saja, nggak turun ke praksisnya kayak gitu. Saat ini akhirnya Tuhan bukakan jalan. Aku berada di salah satu lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam isu anti korupsi di Malang Corruption Watch, dan di situ aku benar-benar bisa mempraksiskan apa yang kupelajari di dalam Alkitab, di dalam komunitas Kristen seperti itu, langsung terjun ke masyarakat. Dan ya melalui hal-hal seperti itu terbukti bisa kita berikan sumbangsi untuk membangun bangsa sih, Kak. Wow, luar biasa ya. Ini aktivis anti korupsi nih Bang ini. Oh gitu. Iya. Apa Malang Corruption MCW, Malang Korupsi. Oh, MCW ya. Kayaknya dulu ada rekan kita pernah di situ juga, Fik ya? Iya, anak sosiologi, Visip UB iya, juga. iya. Waduh. Ada dulu. Kak Gadi. Iya, betul. Iya, benar-benar. Jadi ini awalnya Januan itu dari buku klasik lah ya. Kita bisa bilang buku klasik lah ya. Purpose Driven Life itu ya, buku yang cukup lama ya. Tapi masih bisa berdampak dan bisa memimpin atau membimbing lah ya pergumulan Januan sendiri terhadap benar. Perannya, terutama di tempat di mana dia dibuang saat ini gitu ya. Di kota Malang. Benar. Ada cara Tuhan dikasih melalui buku, pencerahan melalui buku. Iya, benar-benar. Oke. Kalau dari Calvin gimana, Calvin? Saya sepakat ya sama Januan ya. Kalau kalau bilang dasar itu, anak muda Kristen itu harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Itu paling penting. Ya, masa-masa muda itu jangan dibuang untuk cuman lihat Instagram, scrolling nggak jelas gitu ya. Masa muda jangan cuman ngelihat berita-berita gosip artis-artis yang nggak jelas gitu. Tapi pakai masa muda, SMA dan kuliah itu untuk benar-benar menggumuli panggilan Tuhan. Sangat ironis, Kak, kalau misalnya kita lihat anak-anak muda sekarang ketika ditanya pergumulan hidupnya artis nih, mereka bisa tahu dari A sampai Z. Tapi begitu ditanya pergumulan hidupnya, ya kan, ke depan mau kemana, mau ngapain, mau melakukan apa, mereka bilang nggak tahu gitu. Ironis ya. Nah, jadi ini yang saya dorong ke teman-teman, yang membuat saya yakin juga untuk masuk di administrasi negara karena panggilan itu tadi. Ya, yakin betul dengan panggilan Tuhan, jadilah garam dan jadilah terang. Tadi Kak Januan juga sudah bilang mengenai usahakanlah kesejahteraan dan lain sebagainya gitu. Dan faktanya kalau misalkan kita lihat di kitab Kejadian kan, ayat yang terkenal bahwa Tuhan meminta kita untuk mengusahakan taman itu ya, untuk memelihara dan sebagainya. Itu kan berbicara bagaimana Tuhan juga peduli dengan bumi ini, dan bumi ini harus diramut gitu loh. Bumi ini harus dirawat, ya. Dan dalam perjalanan dunia ini kan semakin terbentuk tuh sistem-sistem yang semakin kompleks. Ada sistem ekonomi, ada sistem kesehatan, ada sistem politik, ada sistem pemerintahan, sistem administrasi negara. Nah, sistem-sistem ini juga yang seharusnya orang Kristen bisa masuk di sana dan kemudian bisa merawat itu, meramut itu gitu loh.
Dan satu ya, kalau misalkan berkaitan dengan hal ini, memang PMK memegang peranan yang sangat penting dalam hidup saya untuk semakin menggali, semakin menggumuli visi ini gitu. Dan dalam hal ini saya selalu mengingat kalimat dari Abraham Kuyper itu ya, yang sangat terkenal, bahwa tidak ada 1 inci pun di bumi ini yang dimana Kristus tidak berkata ini milikku. Gitu. Jadi setiap inci yang ada di bumi ini, bidang apapun itu harus dikembalikan kepada Kristus. Kristus harus bertahta di sana. Nah, kalau anak muda Kristen nih punya panggilan yang kuat seperti ini, mau apapun bidangnya, mau berkontribusi di bidang apapun di bangsa ini, pasti mereka akan menjalaninya dengan setia. Mungkin itu dulu, Kak. Ya. Wow, luar biasa banget ini ya. Waduh. Keren. Bahkan tadi ada nama-nama yang wah, luar biasa. Bahkan saya nggak ingat. Tapi ini mungkin pertanyaan ini jadi menggelitik saya gitu. Buat Janwan maupun Calvin gitu ya, dalam konteks sekarang gitu ya, pemuda Kristen, isu-isu apa ya yang pemuda Kristen tuh di negeri ini ya, yang pemuda Kristen harus berani hadir di sana. Dalam isu-isu apa gitu saat ini yang pemuda Kristen harus berani di sana dan berkontribusi memunculkan pikiran-pikiran Kristen. Dari Calvin dulu lah, ya nanti Janwan. Kalau dari saya, ya pasti isu-isu yang tidak pernah selesai itu ya pasti masalah kemiskinan, masalah itu kan tidak pernah selesai dari dulu ya. Dan orang Kristen itu sebenarnya harus dibekali dalam hal itu gitu. Bahwa hal kemiskinan itu bukan cuma masalah dia nggak punya duit. Gitu. Kemiskinan itu berkaitan dengan sosiokultur, berkaitan juga dengan psikologi masyarakatnya, berkaitan juga dengan apa ya? Ada rasa ketidakpercayaan diri dari orang tersebut untuk membangun dirinya sendiri. Itu salah satu contoh tuh isu kemiskinan, ya. Dan Indonesia masih bergulat dengan itu, ya. Kayak Bro Yanwan tadi mungkin nanti juga bisa ceritain tuh yang masalah korupsi itu juga sangat penting, ya. Mahasiswa-mahasiswa bisa tuh masuk lewat sana. Dan saya kira untuk melihat isu yang paling mudah saat ini tuh tinggal lihat aja di Twitter trending topik yang paling atas itu apa gitu ya. Dan itu biasanya muncul isu yang sangat banyak ya. Setiap hari kita lihat sosial media tapi yang kita lihat selalu yang nggak penting gitu. Ya, ini yang ada permasalahan bangsa yang sangat mudah bisa kita lihat dari sosial media kita tapi kita nggak lihat gitu. Ya, kalau teman-teman nih yang aktif di sosial media lihat aja trending topik di Twitter. Permasalahan bangsa itu banyak sekali. Ada mulai dari radikalisme, ekstremisme, terus masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, masalah apa yang bisa anak-anak muda masukin? Semua masalah menurut saya. Ya, apalagi dengan bidang-bidang yang mahasiswa ini juga pasti punya ketertarikan masing-masing. Ya, contoh kalau saya pribadi ketertarikan saya yang paling tinggi itu ada di hubungan lintas etnis, lintas agama. Jadi bagaimana membangun kerukunan di antara lintas agama, di antara lintas etnis, dan bagaimana menggunakan agama gitu ya, religion, culture, dan budaya, itu menjadi satu alat untuk pembangunan masyarakat. Jadi bukan menjadi alat konflik, bukan menjadi alat pemecah belah, tapi menjadi alat yang justru membangun masyarakat gitu loh. Ya mungkin kakak-kakak dan Yanwan juga tahu, di salah satu risetnya siapa saya lupa, itu kan ditunjukkan bahwa Indonesia adalah negara paling religius di dunia. Ya, itu udah kelihatan. Makanya nggak heran kalau misalkan segala macam isu disambungin dengan agama dan lain sebagainya, itu wajar. Nah, tapi bagaimana kemudian orang-orang Kristen ini mungkin dengan narasi-narasi kreatifnya melalui sosial media, melalui Instagram dan lain sebagainya bisa mengkampanyekan keberagaman, mengkampanyekan hal-hal yang positif gitu untuk narasi yang positif juga bagi bangsa kita gitu. Dan tentu jangan lupa, jangan cuma ngomong doang, teorinya juga harus kuat, belajarnya juga harus kuat. Itu kalau dari saya. Jangan omdo lah ya. Jangan omdo. Omdo ya. Oke, mantap. Kalau Janwan gimana kalau Janwan? Aku sepakat dengan apa yang disampaikan Bro Nathan sih Kak. Semua isu itu harus kita masukin. Yang menjadi permasalahan sekarang, pondasi kita itu
harus kuat dulu, baru kita bisa masuk di berbagai isu seperti itu. Nah, aku punya keresahan juga sebenarnya. Kenapa sih mahasiswa Kristen itu sekarang ini eksklusif banget, terus punya gap-gap kayak gitu. Ada yang aktif di PMK, nggak aktif di organisasi kemahasiswaan lain. Ada yang aktif di organisasi kemahasiswaan lain, nggak aktif di PMK. Akhirnya kan jalan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, idealnya itu menurutku seperti sebuah pohon, kita itu harus punya akar yang kuat di dalam kekristenan kita, dan kita bebas mau berbuah dimanapun, ya biarkan orang lain merasakan dan melihat kemuliaan Kristus dari buah yang kita hasilkan seperti itu. Nah, misalkan di isu korupsi, berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan tulis menulis dan lain sebagainya, itu semua isu itu menurut saya sih penting banget, karena mahasiswa juga kan punya keahliannya masing-masing, jurusannya masing-masing. Ya udah, jadilah ahli di bidang masing-masing. Tapi ingat, apa yang menjadi tujuan akhir dari setiap apa yang kita pelajari, yaitu untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus kayak gitu. Karena kita ini anak-anak Tuhan diciptakan dengan sebuah visi yang mulia, dan ya kita jalani dengan penuh kepercayaan diri, dengan tulus, pasti kita akan mampu berdampak seperti itu. Wow. Mantap. Jadi semua isu itu berarti semua bidang studi bisa melakukan sesuatu bagi bangsa, gitu ya? Tentu saja. Oke, mantap. Nih terakhir ya. Kalau kalian sebagai mahasiswa, apa mimpi terbesar kalian bagi Indonesia? Waduh, senada sama jawab pertanyaannya Kak Mas Yudi punya. Yang nanya ini loh ya. Apa mimpi terbesar kalian? Silakan, siapa yang mau jawab? Calvin. Oh, saya lagi. Kalau saya dalam konteks kebangsaan nih ya, dalam konteks keindonesiaan, mimpi terbesar saya tuh sederhana sebenarnya, yaitu Pancasila benar-benar terrealisasi di bangsa kita. Itu aja. Pancasila. Ya, itu sudah mencakup semua dari ketuhanan sampai keadilan. Itu kan kalau Soekarno bilang Pancasila itu sebagai late star atau bintang penuntun ya bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan cita-citanya sangat mulia di sana, sudah tertulis, dan menurut saya alkitabiah juga gitu. Maksudnya bisa sesuai dengan nilai-nilai Alkitab gitu ya. Bahwa ingin melihat bahwa tidak ada lagi kemiskinan, ingin melihat bahwa tidak ada lagi penjajahan di bumi dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa ya, itu seperti pengharapan eskatologis dari Bung Karno dulu, ya. Dan orang Kristen kan juga punya tuh pengharapan eskatologis, nanti ada langit baru dan bumi yang baru, di sana tidak ada lagi tangisan, di sana hidupnya akan damai sejahtera dan lain sebagainya gitu. Dan ya kalau bisa dibilang mimpi saya apa untuk bangsa ini, meskipun memang kayaknya seumur hidup bakal jungkir balik mengerjakan itu ya. Itu tadi, ingin melihat Pancasila itu benar-benar bisa menjadi pedoman hidup sekaligus terrealisasi secara nyata di bangsa kita. Wow. Big dream. Biasa. Mari berjuang. Silakan. Pak Janwan. Ya, apa yang disampaikan Bro Kelvin itu udah mencakup sih semuanya. Cuma perlu ditambah dengan Undang-Undang Dasar alinea keempat seperti itu. Dan itu udah lengkap sebenarnya. Apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini, semua yang ideal-ideal sudah masuk di dalam. Tinggal usaha-usaha kita untuk mencapai yang ideal itu yang sejauh mana sekarang ini kayak gitu. Dan apa peran pemuda Kristen untuk mencapai yang ideal itu, baik dalam 5 itu sila di Pancasila itu, maupun dalam tujuan negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta itu semuanya dalam perdamaian, serta dalam perdamaian dunia itu ya. Ya, semuanya udah di situ. Ini kisah dari mahasiswa. Mereka yakin mahasiswa bisa gitu ya, berkontribusi bagi bangsanya. Boleh nggak Bang? Ini ada pertanyaan satu nih dari Lita. Ya, pertanyaan atau nanti ditanya jawab aja nanti. Oh ya, ditanya jawab aja ya, kayaknya kita simpan pertanyaan kali.
Kan pertanyaan dari roomliners nanti ditanya jawab aja gitu ya. Oke. Nah, ini kisah dari Calvin dan Januan ini menjadi pengantar bagi kita untuk untuk mendengar dari narasumber kita yang akan men-sharingkan atau memaparkan kira-kira peran siswa mahasiswa Kristen bagi bangsa itu apa. Siapa sih yang menjadi narasumber kita, Kak Victor? Narasumber kita ini orang hebat menurut saya, seorang Kristen yang hebat gitu ya. Pak Yuun Sunggu, dia dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dia sudah menyelesaikan PhD-nya di bidang hukum di Universitas Washington ya. Dan Pak Yuun, selamat datang Pak Yuun, terima kasih bisa hadir. Selamat sore. Ya. Senang hari. Iya. Oke. Oke, kita akan menyerahkan waktu kepada Pak Yun yang akan terlebih dahulu men-sharingkan, gitu kan ya, tentang tema kita gitu dari apa yang sudah beliau persiapkan. Silakan dari belakang layar untuk membantu menampilkan PPT-nya. Oke, silakan Pak Yun. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya diminta oleh panitia untuk membahas mengenai peran mahasiswa Kristen bagi bangsa Indonesia. Sebetulnya ini adalah satu pertanyaan yang abadi begitu ya, bukan hanya bagi pada siswa mahasiswa, tetapi juga alumni dan setiap orang Kristen di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tantangan bagi orang Kristen di Indonesia, boleh kita lihat ke slide berikutnya, adalah untuk menjawab pertanyaan, mau diapakan karunia berkat itu? Apakah karunia berkat akan menjadi satu pelarian bahwa kita akan hidup secara soleh, secara agamis, ataukah peran salib itu akan diwujudkan dalam keikutsertaan dalam berbagai macam talenta yang diberikan? Maka dari sini ada satu kisah perumpamaan yang Kristus sampaikan tentang penabur, gitu. Berikutnya, bahwa adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, perumpamaan ini sudah dikenal oleh semua orang yang mengikuti sekolah minggu dan bisa melihat bahwa mau diapakan berkat itu. Nah, boleh kita lihat slide berikutnya. Bahwa ada satu tantangan terbesar, jadi dari Amsal. Satu hal yang dapat dicamkan oleh kita semua. Kalau dilihat bahwa pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap artinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik berdasarkan talenta yang diberikan dan percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan apa yang menjadi pekerjaannya. Maka di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Luar biasa berkat itu kalau kita mau berserah dan menggunakannya. Nah, dari sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang partisipasi orang Kristen. Yang pertama, orang besar, Todung Sultan Gunung Mulia. Dia adalah salah satu orang, mungkin kaum intelijensia pertama Kristen Indonesia. Dalam usia 25 tahun, dia menjadi anggota Volksraad. Volksraad itu seperti DPR di zaman Hindia Belanda. Dia mewakili orang Indonesia untuk duduk di perwakilan untuk menyampaikan suara orang Indonesia. Kawannya adalah antara lain yang termasyhur Muhammad Husni Tamrin. 25 tahun, jadi masih muda. Berikutnya, kita juga bisa melihat contoh yang lain. Yang kiri adalah Amir Syarifuddin, adik sepupu dari Todung Sultan Gunung Mulia. Pribadi kontroversial, terkenal cerdas, bahkan sangat cerdas. Dalam usia 21 tahun sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum, dulu namanya Rehoho School, dia bersama dengan karibnya Muhammad Yamin merumuskan Sumpah Pemuda. Hadir juga dalam Kongres Pemuda kedua tersebut, nama tokoh besar lainnya dari zaman mahasiswa sampai dengan akhir hayatnya, Johannes Lemena, ikut merumuskan Sumpah Pemuda, bahwa Indonesia sebagai bangsa bolehlah kita tarik ke belakang lahir dari kesadaran para pemuda untuk bisa menjadi satu bangsa. Jadi dari suku-suku bangsa, kita menjadi bangsa.
Suku itu artinya kaki meja. Jadi bangsa itu adalah meja. Jadi di atas suku-suku bangsa berdirilah meja yang namanya bangsa Indonesia. Pemuda yang memikirkan. Berikutnya bisa diambil contoh lain, Alexander Andries Maramis dan Yohanes Latuharhari. Meskipun mereka tidak lagi tergolong muda ketika terlibat di PPUPKI, tetapi menunjukkan bahwa orang-orang Kristen memiliki satu pemikiran yang besar tentang apa yang akan terjadi di bangsa ini. Begitu. Contoh yang lain, dari sisi yang berbeda, Alfred Simanjuntak, dalam usia 23 tahun, dia menciptakan Bangun Pemudi-Pemuda. Ketika ditanya, kenapa bukan pemuda-pemudi? Dijawab, kita mengikuti pakem dalam dunia internasional. Wanita dulu baru pria. Kisah terciptanya lagu ini sungguh sederhana. Tiba-tiba ketika dia sedang mandi, dia menemukan di dalam benaknya note dari lagu Sumpah Pemuda, lalu dia ambil handuk, langsung dia catatkan, maka tercipta lagu Bangun Pemudi-Pemuda yang semua orang tahu dalam usia 23 tahun. Lalu kemudian contoh yang lain adalah jenderal termasyur bangsa ini, Tahi Bonar Simatupang, dalam usia 30 tahun menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kira-kira jabatan ini sama dengan Panglima TNI hari ini. Hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bisa melewati dia dalam skala usia. Jenderal Sudirman menjadi Jenderal Kepala Staf Angkatan Bersenjata dalam usia 29 tahun, jadi 1 tahun lebih muda daripada Simatupang. Contoh yang lain adalah dari sisi seni, adalah Sujoyono, maestro seni Indonesia. Dia menggunakan talentanya untuk memberikan satu karya cipta yang memuliakan Tuhan. Ini karena kita di bulan Agustus, saya akan memberikan contoh karya daripada Sujoyono yang berjudul Preparation for Guerrilla Warfare, dibuat pada tahun 1964 untuk menggambarkan bagaimana perjuangan fisik ketika itu. Contoh yang lain adalah Yap Thiam Hien, seorang Kristen yang demikian ekstrim begitu dalam meyakini imannya, tetapi di sisi lain dia juga menunjukkan bahwa iman itu bisa berbuat. Sebagai seorang pribadi, Yap mengakui bahwa dirinya tidaklah seorang yang cerdas seperti nama-nama besar lainnya, tetapi Tuhan menjadikan dia sebagai orang yang serius untuk memperjuangkan HAM. Namanya termasyur sampai dengan generasi sekarang. Biografi ini dibuat oleh seorang pengagumnya, Dan Lev, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, yang begitu terpesona akan komitmen Yap dan imannya dalam Kristus untuk menunjukkan kasih dan peduli kepada sesamanya. Nah, nama-nama besar ini bukanlah pribadi yang sempurna, tetapi ada satu kesamaan dari antara mereka semua, yakni mereka membuat imannya berbuat. Bahwa kasih yang mereka terima sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada sesamanya. Maka yang perlu kita camkan sebagai pemuda adalah talenta apapun yang kita miliki. Kalau kita berserah kepada Kristus, maka biarlah itu akan menjadi hal yang luar biasa. Seperti doa Tuhan kita di Taman Getsemani, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini adalah lukisan kembali karya Sujoyono untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa apakah talenta yang diberikan kepada kita bersifat seni, kognitif, atau motorik, kalau Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang mengerjakan itu semua akan menjadi hal yang luar biasa, menjadi berkat buat sesama kita. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa orang Indonesia Kristen itu memiliki satu konteks untuk berpartisipasi, berkontribusi bagi bangsanya. Nama-nama besar itu bisa menjadi satu contoh, tetapi yang paling utama adalah ketika kita membiarkan Allah untuk bekerja dan bertanya apa yang Allah inginkan dalam hidup kita, maka kita bisa membuat hal-hal yang luar biasa yang bahkan kita sendiri pun tidak pernah terbayangkan akan bisa mencapainya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita lihat sebagai satu pandangan bahwa orang Kristen bisa berkontribusi bagi bangsanya. Saya kembalikan untuk kita bisa berdialog lebih lanjut. Mantap, dalam sekali. Ada beberapa tokoh yang
Bapak sharingkan itu, wah ini Kristen ya, baru saya dengar juga gitu. Jadi ya, jadi orang Kristen atau pemuda Kristen punya konteks, punya latar belakang dan punya sejarah keterlibatan bagi bangsa ini, Pak ya. Itu menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi. Dan ada talenta gitu kan ya, ada talenta yang memang Tuhan kasih yang seharusnya bisa dimaksimalkan bagi bangsa ini juga gitu kan ya. Betul. Nah itu satu poin yang menarik gitu. Jadi yang perlu kalau dari ya, sorry. Siapa dulu nih? Saya punya Silakan. Silakan Victor. Tokoh-tokoh tadi itu kan punya pikiran-pikiran yang besar gitu ya untuk bangsa, punya cita-cita yang besar. Nah, bagaimana pikiran-pikiran yang besar itu juga dimiliki oleh generasi saat ini, generasi pemuda Kristen saat ini, Pak? Kalau saya temukan ada satu kesamaan dari nama-nama besar yang bisa kita jadikan sebagai contoh begitu ya. Kalau kita pernah mendengar nama Noto Hamijoyo, beliau adalah rektor pertama Universitas Kristen Satya Wacana, seorang lulusan dari Vrije Universiteit dari Amsterdam. Beliau memberikan satu panduan yang sebetulnya dia pelajari dari nama termasyhur Dr. Hendrik van Riesen, gitu. Bahwa pertama yang harus dipahami adalah kesadaran apa yang menjadi tantangan. Jadi pribadi-pribadi terbesar tersebut dan kita pun jika kita menyadari apa yang menjadi tantangan itu adalah satu langkah pertama. Langkah kedua kemudian mengidentifikasi, membuat rencana. Jadi dari masalah yang diidentifikasi kita buat rencana, dan ketiga kita mengeksekusi rencana tersebut. Nah, saya menambahkan satu, bahwa eksekusi tersebut dapat kita evaluasi. Maka kita bisa melihat bahwa kalau ternyata ada sesuatu yang kurang pas, berarti mungkin identifikasi masalah yang kita hadapi kurang tepat, atau mungkin rencananya, atau mungkin ada kendala dalam mengeksekusinya. Nah, itu semua bisa kita lihat dalam pribadi-pribadi tersebut menjadi satu hal yang luar biasa. Tidak sempurna, dan tidak pernah sempurna dari awal maupun sampai akhir. Selalu ada naik turun. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pergumulan di dalam iman dan percaya bahwa Allah bekerja menjadi pelengkap dari itu semua. Luar biasa. Nah, Pak, saya ini tadi karena berkatnya luar biasa. saya tadi tergelitik ini, Pak. Dari tokoh-tokoh yang Bapak cantumkan, beri contohkan, saya lihat yang paling muda itu yang lahir tahun 1920, Pak. Ya. Gak ada yang sekarang. 1920 sampai yang sekarang itu gak ada yang Bapak contohkan. Apakah kita pemuda Kristen atau kekristenan mengalami krisis ini, Pak? Tentang krisis orang-orang Kristen yang mau melakukan sesuatu bagi bangsanya? Bisa dibilang begitu, bisa dibilang tidak. Tetapi saya menemukan ada satu hal yang menarik, bahwa generasi 45, boleh kita bilang demikian begitu ya, adalah generasi yang memang generasi emas. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada generasi sesudahnya. Tetapi generasi 45 ini mampu untuk mengidentifikasi masalah bangsanya. Kita semua itu adalah anak dari bangsa, anak dari zaman, gitu ya. Bahwa di zaman reformasi akan memberikan karakteristik generasi yang berbeda, maka kita kemudian menyebutkan generation X, generation Y, lalu kemudian generation Alpha, begitu ya. Nah, generasi ini memang hidup dalam zaman yang luar biasa gonjang-ganjing, menarik. Mereka hidup di zaman kolonial, lalu kemudian mereka berhasil merebut kemerdekaan, lalu kemudian mereka harus hidup di zaman perang dingin, zaman atom, untuk melihat bahwa memang dinamikanya, tantangannya demikian luar biasa. Nah, kalau dilihat memang mereka apa sih, gitu ya, kalau kita bicara mengenai gizi mereka aja kurang dibandingkan dengan generasi sekarang. Tetapi mengapa mereka demikian luar biasa? Karena menurut saya, mereka ditempa oleh begitu banyak masalah. Mereka melihat bahwa bangsanya demikian terpuruk oleh karena kebodohan. Lalu mereka melihat pendidikan sebagai salah satu cara untuk membebaskan dari jerat belenggu kebodohan. Dan juga mereka mendapatkan satu tantangan yang luar biasa. Bagaimana penjajah itu bisa demikian kokoh berdiri, gitu ya. Nah,
Satu contoh, saya ambillah TB Simatupang yang lahir pada tahun 1920. Dia demikian terhina ketika muda saat membaca pernyataan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika itu, yang mengatakan bahwa 3,5 abad kami ada di sini di Nusantara, maka 3,5 abad lagi kami akan ada di sini, laksana puncak Mount Everest berkokoh. Itulah kekokohan penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Jadi dia mengatakan bahwa saya ingin membuktikan ketidakbenaran mitos itu. Jadi dianggap bahwa Belanda kokoh berkuasa di Nusantara sebagai satu mitos. Mitos itu sesuatu yang tidak benar, dan dia mau mengatakan itu mitos, kita buktikan. Nah, generasi itu memiliki passion yang luar biasa. Dan orang-orang Kristen begitu luar biasa, mereka bergaul dalam study group. Di situ Simatupang belajar dari Amir Syarifuddin, dari Leimena, dari Sultan Gunung Mulia. Jadi ada satu hal yang luar biasa. Nah, ketika zamannya berubah begitu, apa yang menjadi tantangan. Nah, ini yang bisa kita lihat sebagai satu hal yang menarik, begitu. Berarti sebenarnya masih ada orang-orang itu ya, Pak ya. Cuman apa tidak kelihatan gitu ya? Saya pikir ada, dan saya yakin ada. Tetapi memang gairahnya berbeda, gitu ya. Kita juga bisa lihat bahwa sekalipun Orde Reformasi angkatan 98, angkatan 66, orang-orang muda yang membuat perubahan, tetapi sudah ada orang-orang tua di Republik ini, sehingga orang-orang muda dianggap terlalu menggebu-gebu, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya terjadi banyak konflik antara orang muda dengan orang tua, termasuk tokoh-tokoh yang saya tunjukkan barusan, bahwa karena jiwa mudanya mereka menjadi konflik dengan yang lebih senior. Simatupang misalnya konflik dengan Presiden Soekarno, oleh karena dia merasa bahwa Presiden Soekarno tidak mendengarkan dia sebagai kepala staf angkatan bersenjata. Bahkan Soekarno mengatakan dalam bahasa Belanda, "He poop of me," yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maaf, dia berakin saya. Karena dia keluar dari istana dengan membanting pintu akibat perbedaan pendapat antara sang presiden dengan sang kepala staf angkatan bersenjata. Setelah itu, Soekarno konon mengatakan, selama saya jadi presiden, Simatupang tidak akan mendapatkan jabatan di Republik ini. Dan dia kemudian, dia kemudian terpaksa mengundurkan diri, dia pensiun dini, menjadi purnawirawan. Tetapi lihat cara Allah untuk mempergunakan apa yang menjadi orang pilihannya. Dia buat Simatupang menjadi ketua DGI, dia buat Simatupang sebagai pemikir besar, yang membuat banyak perubahan bagi bangsa ini dengan arena yang berbeda. Begitu. Contoh yang lain misalnya Amir Syarifuddin, pribadi kontroversial, sangat cerdas, gitu. Tetapi sepertinya dia memiliki jiwa aktivis sampai dengan akhir hayatnya. Dia mengklaim dirinya seorang Kristen, dia kemudian dikatakan sebagai seorang komunis, dan dia kemudian memang terlibat dalam partai komunis, dan dia dieksekusi oleh tentara sebagai seorang komunis. Tapi menarik, komunisme dia ketika dieksekusi, dia memegang Alkitab untuk menunjukkan bahwa pribadi ini adalah pribadi yang penuh dengan dimensi. Nah, apakah setelah angkatan mereka ada orang-orang muda? Tetapi zamannya berbeda, tantangannya berbeda. Bahwa kalau sekarang orang muda berbicara begitu ya, kamu mengerti apa sih begitu ya. Ada sedikit banyak peranan orang tua yang mungkin menahan laju perkembangan orang muda. Kita bisa melihat bahwa pribadi tersebut ketika muda, apakah dia namanya Simatupang, apakah dia namanya Leimena, apakah dia namanya Amir Syarifuddin, mereka belum memiliki orang tua yang bisa menahan mereka. Tetapi angkatan 45 kemudian menjadi lebih senior, adalah orang tua bagi angkatan 66, angkatan 66 menjadi orang tua bagi angkatan 78, orang 78 menjadi orang tua bagi angkatan 98. Itulah kehidupan. Tetapi satu pernyataan yang mungkin bisa dicamkan oleh kita semua dari Lord Beaconsfield, gitu ya. Almost everything that is great has been done by youth. Hampir semua hal-hal besar dilakukan oleh orang muda. Rasa-rasanya dalam sejarah Republik ini tidak akan ada satu pencapaian yang
bisa melewati Sumpah Pemuda. Yang bersumpah itu orang muda, bukan orang tua. Yang membuat orang Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu pertama kali betul-betul diratakan jalannya oleh Sumpah Pemuda, orang muda, bukan orang tua. Begitu. Luar biasa sekali. Hampir semua hal besar itu dimulai oleh orang muda ya. Ya, dicapai oleh orang muda, bukan dimulai. Dicapai. Dicapai. Has been done. Oke. Has been done. Begitu. Wah, ini sesuatu yang sangat menarik sekali gitu ya. Gimana, Kak Victor? Nah, kalau lihat Pak Yun, kira-kira kekristenan, pemuda-pemuda Kristen Indonesia itu punya potensi sebesar apa sih untuk akhirnya merangsek masuk menggarami Indonesia untuk saat ini? Dan kira-kira bagaimana caranya supaya potensi itu akhirnya memang bisa digerakkan untuk menggarami bangsa ini? Baik, kalau potensi luar biasa besar dan bisa lebih besar daripada yang kita sadari, jika kita mau memasukkan faktor iman, gitu ya, bahwa Allah yang akan bekerja kepada diri kita. Mari kita saya ambil contoh begini. Kalau statistik kita jadikan sebagai pegangan, statistik populasi, bahwa 88 sampai 90% orang Indonesia beragama Islam. Lalu kira-kira kita ambillah ceruk 7-8% adalah orang Indonesia yang beragama Kristen. Ya. Lalu kalau kita bicara mengenai pendidikan, maka angka 7-8% itu berkali-kali lipat kalau kita periksa berapa orang yang mengenyam pendidikan tinggi di Republik ini. Bisa angkanya 2 kali lipat, bisa angkanya 3 kali lipat tergantung universitas atau perguruan tinggi mana yang kita periksa. Nah, apa artinya? Maka kita bisa katakan bahwa dari kacamata imani, ternyata hal tersebut double, bahkan triple. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, karunia yang berkali-kali lipat ini mau diapakan? Apakah mau diberikan kepada sesama, sebagaimana diperintahkan oleh Kristus, atau kita mau menjadikan sebagai sesuatu yang sifatnya, mari kita syukuri, saya terima, dengan senang hati saya menjalani hidup saya. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya ada peranan yang demikian besar yang dapat dimainkan oleh orang Kristen. Simatupang mengatakan bahwa meskipun kita secara statistik adalah minoritas, tetapi kita menolak untuk mengambil tanggung jawab sebagai minoritas. Kita mau sama bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Orang Kristen akan mengambil tanggung jawab yang sama dengan orang mayoritas. Pertanyaannya, amin atau tidak? Wow. Tapi Pak, kalau kita bicara area menyatukan potensi. Oh iya. Gimana Victor? Tadi belum menyatukan potensi bagaimana Pak caranya? Oh, oke. Potensinya besar. Tapi gimana menggerakkan potensi itu dan membuat potensi itu bisa menggarami? Saya akan kembali kepada pola yang disampaikan oleh Dr. Hendrik van Rietzen. Mari kita mengidentifikasi bangsa ini membutuhkan apa. Kalau bangsa ini 70 tahun lebih mau merdeka, tetapi masih juga negara dunia ketiga, berarti ada yang salah, begitu kan? Apakah identifikasi pembangunan kurang tepat? Apakah kita terlalu bergumul dengan begitu banyak masalah yang memecah belah, bukan bersatu padu, bergotong royong, bersatu semua untuk membangun bangsa ini? Dan oleh karena itu, maka sebetulnya hal yang paling pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Nah, setiap individu sebetulnya bisa melakukan hal yang terbaik. Kenapa begitu? Karena pertama-tama dikatakan oleh sorga, mintalah, maka kau akan diberikan. Mintalah apa yang bisa saya berikan sebagai kontribusi bagi bangsa saya, sebagai individu, sebagai organisasi, dan kemudian percayalah bahwa sorga bekerja, bahwa sorga tidak akan membiarkan apa yang telah ia perintahkan untuk tersia-siakan. Sorga akan setia untuk menemani. Kalau kita mengatakan bahwa apakah talenta yang saya terima harus menjadi bukti daripada iman saya, hidup yang berbuat, maka akan terjadi banyak hal yang akan ajaib yang akan terjadi.
Apakah Anda seorang seniman? Apakah Anda seorang atlet? Apakah Anda seorang dokter? Apakah Anda seorang insinyur? Maka kalau kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan menjadikan itu sebagai suatu pertanggungjawaban iman, bangsa ini akan jauh lebih maju. Oh, mantap sekali. Nah, Pak, bagaimana Bapak merespon ini ya? Saya pikir sering kita mendengar perkataan bahwa itu tadi sebagian sudah dibahas tentang masalah minoritas, tetapi sering juga yang orang beralasan bahwa kita tidak punya linknya, gitu kan? Kita tidak punya jalurnya atau sudah telanjur didominasi, gitu kan ya, oleh pihak lain. Nah, apa jawaban Bapak bagi orang-orang yang merasa bahwa untuk berperan tetapi sudah langsung melihat bahwa sudah banyak didominasi oleh orang lain, gitu, atau kita nggak punya jalur untuk ke sana? Kira-kira bagaimana Bapak menjawab orang-orang yang berargumentasi demikian, gitu, untuk tidak melakukan sesuatu sebenarnya? Saya jawab begini. Pertama-tama, setiap orang itu memiliki talenta. Ada yang bertalenta kognitif, ada yang bertalenta seni, ada yang bertalenta motorik, apapun itu. Ada banyak jenis talenta. Ya, jadi bukan hanya kecerdasan otak, tetapi juga ketulusan hati. Itu adalah talenta. Nah, yang hilang dalam bahasa Indonesia adalah makna talenta. Itu baru hanya berkat. Tetapi talenta itu adalah dari bahasa Yunani, yang kalau ditransliterasi menjadi talenton. Talenton itu sebetulnya bentuk jamak. Jadi talenta itu bukan satu, banyak. Ya, jadi kalau bentuk tunggalnya adalah talentum. Talenta itu adalah bentuk jamaknya. Jadi setiap kita memiliki lebih daripada satu jenis berkat. Nah, lalu pertanyaannya adalah berkat ini mau diapakan? Kalau kemudian kita mengatakan saya mau berkontribusi, kalau orang Indonesia mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan. When there's a will, there's a way, gitu kan? Nah, kalau memang kita mau berkontribusi untuk bangsa ini dan kita melihat di sana ditutup, di sana ditutup. Sebetulnya orang Kristen memiliki satu hal yang sangat spesifik dan khas, yaitu hidup yang misioner. Nah, kalau kita punya hidup dengan hidup kita adalah hidup yang misioner, kita punya misi, begitu ya, apapun yang diberikan oleh sorga sebagai talenta kita, maka hidup kita itu adalah sesuai tuju, sampai dengan tujuannya, ya, tidak sesuai tuju. Nah, kalau memang ditutup jalan di sini, maka akan dibukakan pintu. Ada orang yang memang memiliki talenta untuk berkhotbah, ada orang yang memiliki talenta untuk pemuritan, tetapi ada orang yang memiliki talenta untuk mengenal Tuhan melalui misalnya ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu administrasi. Jadi, kalau saya mau menjadikan hidup saya sebagai kesaksian akan surga kepada sesama saya, apa iya dia yang setia tidak membukakan jalan? Saya tidak pernah mendengar ada orang yang frustasi karena tidak dibukakan jalan oleh surga ketika dia mau memberikan hidupnya bagi surga. Apapun bentuk komitmennya. Jadi mustahil. Jadi itu jawaban yang pertanyaan yang isinya bisa dibilang alasan yang dibuat-buat gitu, Pak ya? Mungkin dibuat-buat, tetapi bisa juga bahwa yang bersangkutan belum menggumuli itu di dalam doanya. Benar. Yang bersangkutan belum menggumuli gitu kan ya? Ya. Oke. Nah ini sangat menarik. Nah mungkin kalau mahasiswa sudah mengerti bahwa dia punya talenta, gitu kan ya, dan sudah mengerti bahwa ada maksud Tuhan ketika dia belajar sesuatu dan diberikan talenta tersebut. Ya. Nah kira-kira si mahasiswa ini harus mempersiapkan apa, Pak? Selain masalah dia sudah menemukan, dia bergumul tentang panggilan hidup spesifiknya apa, tetapi secara di luar itu apa yang harus dia siapkan sendiri? Oke, kalau kita jawab secara politik dulu lah ya, supaya sekali-kali kita bergeser sedikit. Nanti saya kembali kepada perspektif iman. Di dalam alam demokrasi, kita selalu mendengar kata ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, gitu ya. Trias politika. Nah, dalam alam demokrasi yang benar, maka dikatakan yang pilar keempat dari demokrasi adalah pers yang bebas. Nah, pilar kelima, mahasiswa.
Saya ulangi. Jadi dari trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, lalu kemudian pers yang bebas. Pilar kelima dari demokrasi adalah mahasiswa. Nah, jadi kenapa dia diidentifikasi sebagai pilar kelima? Pertama, karena jiwa mudanya. Kedua, karena jiwa muda itu memberikan satu gairah yang berbeda daripada mereka yang lebih muda atau mereka yang lebih tua. Dan ada kenaifan ketika mereka baru melihat, mempelajari ilmu, mempunyai wawasan yang lebih luas daripada sebelumnya, dan mereka memiliki, ditambah dengan gairah muda, maka yang terjadi adalah vokal. Lihatlah apa yang terjadi pada angkatan 45. Soekarno, Hatta diculik ke Renaissance Club oleh siapa? Bukan orang tua, oleh pemuda yang tidak tahan dengan belum juga diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi pada tahun 66? Mahasiswa. 98 mahasiswa. Kenapa begitu? Karena mereka berjiwa muda. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah jangan sampai jiwa muda itu loyo sebelum waktunya. Dan kedua, yang perlu dipahami adalah tanggung jawab utama mahasiswa adalah mencari ilmu. Jadi seriuslah dulu belajar, seriuslah dulu membaca, harus luas wawasannya. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa dalam bahasa Inggris tidak ada perbedaan antara siswa dengan mahasiswa, student, begitu ya. Kalaupun ada high school student atau university student, tetapi bahasa Indonesia memberikan satu kata yang berbeda, mahasiswa, siswa. Maha itu menunjukkan paling, begitu ya, seolah-olah bahwa ya maha itu hanya untuk yang ilahi. Oke lah, kita terima itu. Tetapi mahasiswa sebetulnya, kalau kita mau katakan adalah Ubersiswa dalam bahasa Jerman, Uber. Mereka yang berada di atas siswa. Nah, perbedaan paradigma di sini yang harus kita pahami. Cara belajar mahasiswa dengan siswa itu berbeda. Siswa itu mendapatkan ilmu dari guru, diajari, begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus berbeda dengan mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki inisiatif, dia harus swadidik, begitu ya. Dia mendidik dirinya sendiri, melahap berbagai macam ilmu, melahap berbagai macam buku untuk menjadi kaya. Jadi inisiatif belajar ada pada mahasiswa, pada pribadi yang bersangkutan, bukan pada dosen, bukan pada profesor. Mereka semua hanya membimbing. Nah, mahasiswa yang harus tahu, saya harus tahu ilmu. Dan sebetulnya dengan gairah muda, itu pas klop. Hanya saja sayangnya, di dalam tradisi pendidikan Indonesia, hal tersebut menjadi hilang. Kalau dulu saya masih siswa, melihat mahasiswa, oh ada tetangga, atau ada orang yang saya kenal, baru lulus SMA, jadi mahasiswa. Jam sekian sudah pulang. Kok jam sekian hanya membawa satu buku? Oh, mahasiswa bebas. Bukan begitu. Mahasiswa itu harus akrab dengan ilmu, harus akrab dengan buku. Tempat gaul pertama kali harusnya ada pada perpustakaan. Tapi oke lah, kan mungkin tidak memuaskan. Tapi sekarang tempat akrab gaulnya haruslah Google, gitu ya. Jadi supaya lebih haus akan ilmu. Nah, itu tugas pertama mahasiswa. Belajar dan jangan membiarkan gairah mudanya layu sebelum waktunya. Wah, ini saya denger ini juga berasa ditegur-tegur juga ya. Kayaknya dulu saya waktu mahasiswa gak rajin ke perpus juga gitu ya. Saya malah senang kalau dosen saya nggak masuk gitu. Ya. Itu bukan hal yang tidak wajar. Nah, ini menjadi teguran juga ya bagi para mahasiswa gitu ya, yang seringkali komplain karena menganggap dosennya terlalu banyak maunya gitu ya. Padahal tadi apa yang dari Pak Yun sharingkan dan dari apa yang dulu pernah saya dengar ya, seharusnya mahasiswa itu ya dia yang aktif belajar, dia yang aktif untuk mencari dan membekali dirinya gitu kan ya. Karena dosen hanya fasilitator gitu kan ya. Yeah, wah, ini nih banyak hal saya pikir yang kalau bagi saya pribadi dan Victor juga palingnya mencerahkan gitu ya, menegur juga. Dan saya yakin ini seharusnya juga menjadi sesuatu yang mencerahkan dan menegur bagi rekan-rekan mahasiswa gitu kan yang menonton acara ini gitu. Iya, betul. Nah, sekali lagi menggunakan para roomliner, kalau ada pertanyaan hari ini. Iya, benar-benar ini. Ada 50 orang yang menonton siaran kita, Pak. Wah, dan banyak juga, banyak. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar apapun,
bisa dituliskan di live chat gitu ya. Oke, silakan Roomliners bertanya, nanti akan dijawab gitu kan ya. Nah, bertanyanya kepada siapa? Nah, ini kita panggil juga kedua rekan mahasiswa kita yang tadi sudah bercerita. Nah, ini adalah waktunya kita bertanya jawab gitu kan ya. Silakan para Roomliners tuliskan pertanyaannya, mau bertanya kepada siapa? Kepada Calvin, kepada Janwan tentang pengalaman pergumulan mereka, atau kepada Pak Yuun juga gitu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bagi kalian mungkin belum menemukan jawabannya gitu kan ya, berkaitan dengan isu kita hari ini. Nah, Victor tadi bilang ada kuis nih. Betul itu, mau ingatkan ini Pak, jangan lupa, ini sesuatu yang ditunggu-tunggu pasti ini ya, kuis. Ya. Benar. Oke, coba kita tampilkan pertanyaannya, kuisnya ya. Iya. Oke, para Roomliners sekalian, pertanyaannya adalah ini pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan kekristenan kita juga di Indonesia gitu kan. Siapa tokoh Kristen yang menggagas berdirinya puskesmas? Saya ulangi ya, siapa tokoh Kristen yang menggagas berdirinya puskesmas? Nah, jawaban bisa dikirim melalui direct message ke Instagram Perkantas Jatim @perkantasjatim. Silahkan jawab. Harus follow dulu Bang ya. Harus follow dulu dong. Baru bisa kalau belum follow kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi silakan follow, lalu jawab pertanyaan melalui DM di Instagramnya Perkantas Jatim. Siapa tokoh Kristen yang menggagas berdirinya puskesmas, gitu kan ya? Kita akan tunggu ya paling nggak sampai hari ini lah ya, sampai hari ini berakhir, gitu ya. Tengah malam nanti paling nggak. Akan diundi oleh admin dari Instagram Perkantas Jatim. Oke, akan diundi, gitu kan ya. Nah, ini kabar baiknya buat para Roomliners sekalian, silahkan jawab. Masih sempat lah untuk lihat-lihat internet gitu kan ya. Ini pengetahuan dasar kekristenan di Indonesia gitu kan ya, yang membuat kita bisa semangat untuk lihat, wah ternyata kita bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Ini kayaknya Calvin sama Janman langsung lihat di Google ini ya. Pengen menang juga. Oke, saya lupa. Bukunya ini ya, Ideal Alkitab bagi Bangsa dari abang kita Samuel Tumanggor. Untuk lebih memotivasi. Penulis Kristen saja Bang ya. Iya. Nah, ini penulis Kristen juga yang menulis atau membahas tentang kebangsaan. Nah, ini kalau dari Calvin dan Janwan setelah mendengar sharing pemaparan dari Pak Yuun dan juga pertanyaan diskusi kita tadi, ada nggak pertanyaan yang muncul dari antara kalian, dari Calvin ataupun Janwan? Silakan kalau mau bertanya, Janwan, silakan Janwan. Oke, sangat terberkati apa yang disampaikan sama Pak Yuun mengenai bagaimana keterlibatan seorang Kristen dalam membangun bangsa seperti itu. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan belakangan ini yang menghantui seperti itu, bagaimana sih seorang Kristen itu bisa menyeimbangkan antara iman dan ilmunya seperti itu, Pak. Jadi kita masuk dalam pergerakan, masuk dalam aktivitas-aktivitas kenegaraan, misalkan seperti itu kita bisa punya fondasi yang benar seperti itu berdasarkan iman kita, kekristenan kita. Nah, menarik. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaan yang simple tapi berat karena begini. Tadi juga ditanyakan begitu kan oleh Pak Berman, mengapa saya memberikan contoh hanya pada kelahiran tahun 1920 begitu ya? Karena kita ini kan adalah korban daripada permainan politik kalau kita tidak berpolitik gitu. Jadi Orde Baru itu memang memiliki dampak yang luar biasa. Sebelumnya juga ada dampak luar biasa, demikian juga Orde Reformasi. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan iman dan dengan pengetahuan? Orde Baru memang menyingkirkan aktivitas mahasiswa. Dulu ada namanya NKK dan BKK, gitu, normalisasi kehidupan kampus. Jadi mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kemudian diarahkanlah itu aktivitas mahasiswa untuk pada pembangunan iman, begitu. Nah, ada efek positifnya, ada efek negatifnya.
Salah satu efek negatifnya adalah mahasiswa seolah-olah banyak mahasiswa yang kemudian hidup dalam menara gading, dalam pengertian bahwa mereka mencari ilmu tetapi tidak sensitif seperti generasi sebelumnya terkait dengan pergumulan rakyat. Nah, kalau tahun 66 ada namanya Ampera, amanat penderitaan rakyat, maka generasi berikutnya itu tidak terlalu harus berkooptasi dengan itu. Saya akan memberikan jawaban begini. Pertama-tama, tidak semua orang harus menjadi aktivis. Bahwa setiap orang itu memiliki ilmu, pengetahuan, tinggal pertanyaannya adalah di mana kita mau berkiprah. Apakah kita berkiprah misalnya di dalam dunia pendidikan, apakah di dalam dunia swasta, apakah dalam dunia pemerintahan atau militer, sekalipun sama saja. Yang membedakan adalah hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya bisa berbeda bukan karena yang satu lebih yang satu lebih bertalenta daripada yang lain. Tidak, tapi yang satu lebih bertekun begitu ya. Memang ada namanya nasib, takdir begitu ya. Ada orang yang memang ditakdirkan untuk lurus-lurus saja jalannya. Tetapi juga ada orang yang ditakdirkan untuk bergumul di dalam kehidupannya. Maka bagaimana menyeimbangkannya? Pertama-tama, ikutilah dulu apa saran Kristus. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan padamu. Bukankah itu adalah pernyataan iman? Lalu kedua, apapun ilmu yang kita coba dalami, ilmu teknik, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, maka kalau memang Allah adalah Allah yang sejati, maka ilmu apapun yang kita pelajari akan kita temukan Allah di dalam ilmu tersebut. Mereka yang belajar ilmu kedokteran akan menemukan keajaiban ciptaan Tuhan. Mereka yang belajar ilmu hukum akan menemukan betapa Allah itu adalah betul dia pemberi hukum moral dan hukum yang tertinggi. Mereka yang belajar ilmu ekonomi juga melihat bahwa apapun isme yang diusung, kapitalisme, marxisme, sosialisme, apapun itu, ujung-ujungnya adalah Allah sendiri yang akan ditemui. Filsafat begitu, teologi begitu, seni begitu. Maka kalau orang sampai pada satu pergumulan pengetahuan dan imannya, semua akan menemukan Allah yang sama. Disitulah saya pikir titik keseimbangan antara pengetahuan dan ilmu. Pertanyaannya adalah, terus kita mau apa? Terus mau apa ya? Ini saya sangat relate sekali dengan pertanyaan itu karena itu sempat menjadi isu ya pada waktu saya mahasiswa gitu ya. Ada yang suka bersekutu, ada yang suka atau lebih prefer ke pergerakan gitu kan ya. Dan akhirnya kedua belah pihak saling ngatain ini terlalu rohani, ini kurang rohani gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat ya kalau mereka serius di dalam perguruan imannya dan studinya mereka akan menemukan Allah juga gitu kan ya. Dan akhirnya menjadi didorong oleh misi Allah itu sendiri. Biar saya tanggapi dulu itu ya. Begini, ada hal yang kita sudah tahu, ada hal yang kita belum tahu, dan ada hal yang kita baru akan tahu. Nah, ketika orang mengatakan, kamu hanya sibuk untuk berdoa, dan kamu akan selalu sibuk hanya untuk beraktivis, begitu ya. Terkadang karena kita belum pernah mengalami bahwa doa itu penting, atau aktivitas itu juga adalah satu hal yang penting. Di sisi lain, ada orang yang memang diberikan talenta untuk berdoa. Ada orang yang diberikan talenta untuk berbicara, menjadi aktivis, begitu. Nah, janganlah kita kemudian membatasi diri untuk mengatakan saya ini, saya itu, tapi berusahalah kita dalam kasih untuk memahami. Kenapa dia begitu? Kenapa saya begini? Bahwa di dalam kasih pun dan karunia ada pluralisme. Nah, ujung-ujungnya adalah gereja bergerak sebagai satu tubuh. Tinggal pertanyaannya, kita bagian yang mana? Ya, betul. Nggak boleh saling meninggikan diri ya, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain dalam peran-peran untuk kebangsaan. Siap. Kalau Alvin ada sesuatu yang mau ditanyakan atau gimana? Mungkin kalau ditanyakan sih lebih ke arah ini ya. Begini Pak Yun, kan kita tahu ada satu mimpi gitu, ada satu cita-cita bagi bangsa ini gitu.
Tapi juga kita tahu bahwa pada dasarnya belum tentu juga mimpi itu bisa tercapai gitu. Tadi yang kayak saya sebutkan mengenai Pancasila dan sebagainya, itu kan ideal luar biasa, satu cita-cita ke depan gitu. Kita tahu bahwa itu sangat ideal dan itu yang kita mimpikan, tapi kita di dalam hati juga berkata, kita tahu mungkin kita juga tidak bisa mencapai itu gitu loh sebenarnya. Terus untuk apa kita bergerak, Pak? Ya, kita tahu bahwa yang ideal itu ya nanti langit baru dan bumi baru gitu. Kalau kita orang Kristen kan. Nah, terus untuk apa kita sekarang itu bergerak, Pak Iun? Oke. Tadi kan Anda mengutip late start-nya Soekarno gitu ya. Jadi saya jawab Anda dengan Soekarno juga. Soekarno pernah berkata, tapi ini bukan kata-kata dia. Dia hanya mengutip. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di sana. Kalau kamu mau gagal, paling tidak kamu jatuh di langit. Gitu kan? Nah, kalau memang akhirnya gagal, jawabannya ada dua lapisan. Karena iman Kristen itu selalu multifaset, ya, multilapis. Pertama, bahwa buat individu yang bersangkutan, di dalam dia berjuang untuk melakukan apapun yang dia coba lakukan, maka dia menjadi dekat dengan Allah. Kalau dia mau dengar-dengaran dengan surga, dia akan dekat dengan Allah. Dia akan jadi orang yang hikmat. Nah, menarik untuk melihat arti kata hikmat di dalam bahasa Indonesia termasuk orang yang memiliki kemampuan supranatural. Ketika orang berhikmat, maka sorga memberikan kepada dia kemampuan supranatural. Itu lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua, bagi orang lain yang melihat pergumulan orang ini melakukan apapun yang dia yakini, apakah itu benar atau tidak, itu urusan sorga. Tetapi bahwa orang tersebut bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu atas dasar iman dan kasih dan pengharapan, maka orang bisa melihat hidupnya adalah hidup orang yang mampu untuk mengubah pribadi saya. Menjadi inspirasi bagi saya. Lalu bagi orang banyak, bahwa perjuangan itu mungkin gagal. Ya, tetapi ada generasi lain, ada orang lain yang mungkin akan meneruskan. Ketika dia meneruskan, dia tidak memulai dari nol. Dia meneruskan dari apa yang gagal dicapai orang tersebut, tetapi dia bisa untuk berbuat sesuatu lebih baik. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu bergumul dengan hal tersebut. Kenapa? Karena seolah-olah apapun itu dimulai dari nol. Bukan dimulai dari sampai di mana kemarin. Kita mau mulai seolah-olah semua di-reset begitu ya. Nah, ini yang harus digumuli oleh bangsa ini. Sekalipun saya gagal, saya hanya berharap ada satu orang saja pengganti saya. Kalau Soekarno mengatakan beri saya 1.000 pemuda, 1.000 atau kebanyakan, 1.000 pemuda maka akan guncangkan dunia. Kalau saya simple, ketika saya katakan kepada mahasiswa saya hanya mencari satu orang saja yang akan meneruskan saya mengajar di depan kelas ini. Cukup bagi saya. Maka bangsa ini akan jauh lebih maju. Siapa satu orang itu, saya tidak tahu. Urusan sorga. Urusan sorga. Tidak dipersiapkan, Pak. Dipersiapkan. Tapi tidak tahu yang mana. Jadi nyebar pancing banyak gitu ya? Ya, seperti penabur kita sebar di penabur semua. Ya, nyebar. Tinggal yang mana yang jatuh di tanah yang baik yang akan bertumbuh dan berbuah, itu kita tidak tahu. Itu urusan surga. Terkadang sebagai orang beriman, saya dididik untuk begini, bahwa orang beriman itu berjalan meraba-raba. Kita sebar saja semua. Di mana akan tumbuh, itu urusan surga. Ada orang yang tugasnya menabur, ada orang yang tugasnya menanam, ada orang yang tugasnya menyemai. Nah, siapa kita? Wallahu alam. Nah, benar. Nah, ini sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Roomliners ya, Fik ya. Iya, betul. Ini siapa dulu nih? Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan untuk Calvin dan Januan yang tertunda ya. Betul. Dari Mas Yusuf Deswanto. Ini pertanyaan untuk Calvin dan Januan.
Ya, ini pertanyaannya. Kelihatan ya? Mau tanya nih buat Calvin sama Janwan, apa impian kalian untuk peran kalian bagi bangsa Indonesia? Berarti nanya ke mimpi pribadi Janwan dan Calvin. Mau siapa dulu nih? Iya, mau siapa dulu? Janwan. Biar Calvin istirahat dulu lah. Tadi kan baru nanya. Silakan Wan. Unmute dulu. Ini juga ini pertanyaan ini. Kalau saya pribadi, saya akan mulai dari hal kecil apa yang bisa saya lakukan. Misalkan saat ini saya bisa aktif di salah satu lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam isu anti korupsi. Melalui itu saya bisa berdampak seperti itu. Dan kalau ditarik lebih luas lagi bagi bangsa ini, barangkali saya ingin mengabdi juga di tanah Papua seperti itu. Dan karena saya lihat ada kesenjangan di negara kita yang sangat-sangat terlihat, tapi kita seolah-olah baik-baik saja menjalaninya. Oke, berarti mau melakukan sesuatu di Papua ya? Oke. Dan saat ini masih bergerak di anti korupsi. Wah, luar biasa ini. Puji Tuhan ada anak muda punya mimpi besar seperti ini. Nah, kalau Calvin gimana, Calvin? Silakan, Calvin. Ini dulu. Oke. Sorry tadi internetnya ini. Ya, itu. Kalau saya pribadi, untuk saat ini sebenarnya saya kan aktif sebagai aktivis ini ya, lintas agama, ya, aktivis perdamaian dan lain sebagainya. Dan makin kesini, saya tuh makin suka gitu untuk mencermati isu-isu yang berkaitan dengan hal tersebut, gitu. Berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kaitannya dengan masyarakat, kemudian keberagaman agama, keberagaman etnis, dan bagaimana kemudian nanti kaitannya dengan pembangunan dan masyarakat. Terus terang saya juga belum punya semacam impian yang gimana-gimana gitu, yang spesifik benar-benar. Tapi satu hal yang saya pengen raih jelas, saya ingin sekali gitu untuk bisa benar-benar masuk di dunia politik atau di pemerintahan. Itu saya selalu doakan dan selalu gumulkan di hadapan Tuhan. Memang sampai hari ini masih terus belajar, masih terus mengembangkan talenta-talenta yang ada, gitu ya, dan sambil meminta tuntunan Tuhan juga nanti ke depan akan seperti apa gitu. Ya benar kata Pak Yuun tadi ya, jadi orang beriman itu jalan ke depan itu kayak meraba-raba gitu. Tapi saya selalu ingat Mazmur itu ya, Mazmur 119 ayat 105 yang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, ya, bahwa kita yang punya firman, kita yang punya kebenaran itu pasti dituntun oleh Tuhan gitu loh, dalam setiap langkah gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya roadmap hidup kita, kita mungkin nggak tahu blueprint kehidupan kita seperti apa, nanti akhir hidup kita, nanti kita akan di mana 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, secara pasti mungkin kita tidak tahu. Tapi satu yang kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Tahu itu menuntun kita gitu, orang-orang percaya. Ya, tapi kalau sejauh ini kalau bisa dikatakan mimpi saya ya saya pengen masuk dan berkontribusi langsung di pemerintahan begitu atau di dunia politik. Menarik sekali ya. Wah, mimpi yang Besar. Nah, jadi bisa dilanjutkan nih dengan pertanyaan Kak Lima ini. Oke, bisa. Mereka pertanyaannya apa? Satu aktivis. Ini mau tanya. Dalam kegiatan teman-teman ya, tadi kegiatan teman-teman sudah teman-teman ceritakan ya, untuk membangun bangsa ini, apa yang tantangan yang teman-teman hadapi terbesar? Mungkin ada cerita pengalaman seru yang nggak terlupakan yang bisa dibagikan kepada teman lain. Silakan Calvin dulu deh, giliran gantian.
Gantian. Saya dulu ya. Ya, kalau saya kan karena dari 2018 tuh Kak aktif di lintas agama, sering bertemu dengan macam-macam orang, berbagai agama juga. Kalau dari segi tantangan jelas bagaimana ini ya, pasti ada pengorbanan dari segi waktu gitu. Bahasanya kita kayak invest waktu di sana. Ya kan, kita kayak benar-benar tumpahkan daya dan upaya kita di lintas agama itu. Belum lagi saya pribadi kan juga aktif di PMK, saya pribadi juga aktif di Persekutuan Universitas Airlangga gitu. Jadi harus kerja di dua bidang itu dalam satu waktu, dan saya juga kuliah itu memang satu hal yang sangat sulit gitu ya kan untuk membagi waktu dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhannya ya sekarang sudah bisa gitu untuk membagi. Jadi tantangan pertama dari situ, dari pribadi dulu ya, yang harus berkorban dan lain sebagainya. Tapi tantangan kedua yang saya kira juga cukup besar adalah tantangan dari orang tua sebenarnya. Nah ini mungkin saya kira banyak juga roomliners di sini yang mungkin bergumul juga ya, dengan mungkin ada orang tua yang tidak suka dengan mimpi anaknya gitu ya, atau orang tua yang mungkin dalam tanda kutip bahkan melarang begitu anaknya dalam melakukan apa. Ya, itu dulu waktu saya di awal-awal orang tua masih suka melarang dan lain sebagainya. Kalau sekarang sih sudah orang tua sudah cukup bisa memahami begitu apa yang akan saya kerjakan. Jadi dua itu ya tantangan yang saya kira cukup besar di tengah-tengah kesibukan SKS, kuliah dan sebagainya, harus tetap bisa jadi aktivis kesana kemari gitu susah, dan juga tantangan dari orang tua gitu. Ya kemudian bagaimana gitu pengalaman serunya gitu. Kalau saya di lintas agama jelas itu ada perubahan paradigma. Ya, saya dari kecil dari SD, SMP, SMA ngumpulnya dengan yang sejenis saya terus gitu ya. Ya maksudnya yang sipit-sipit, yang Kristen-Kristen juga gitu. Begitu masuk ke kampus yang sangat plural gitu, langsung kaget dengan berbagai macam suku, berbagai macam adat, berbagai macam agama. Ya. Masuk lagi di lintas agama yang jauh lebih dalam lagi kan, itu jauh lebih kaget lagi. Itu banyak orang yang punya pandangan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi pengalaman yang berharga kepada Tuhan gitu, bahwa saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkiprah lah, bisa di lintas agama gitu ya. Pandangan saya itu yang awalnya penuh dengan prasangka, penuh dengan curiga dengan mereka yang berbeda, apalagi berbeda agama, itu dalam sekejap, bukan sekejap, proses juga sih, itu bisa dihilangkan gitu. Nah itulah, sesuai kan dengan ini juga ya, sesuai dengan pembukaan undang-undang juga, perdamaian dunia gitu. Nah, itu masih sejalur lah ya. Sejalur ya. Masih sejalur. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga menurut saya ya, karena perlu ada pendidikan multikultural, pendidikan yang demikian gitu di bangsa kita yang sangat plural ini, baik dari segi agama maupun dari suku. Itu sih Kak yang sejauh ini saya kerjakan dan terus saya gumuli di hadapan Tuhan, nanti ke depannya mau seperti apa lagi. Banyak pengalamannya. Kalau Janwan gimana Janwan? Kalau saya, pertama saya percaya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang besar, harus ada harga yang kita bayar. Dan ketika Tuhan menempatkan saya di tempat ini, tentu ada banyak hal yang harus saya korbankan. Dan yang pertama itu harus berani belajar dulu. Seperti yang dikatakan Pak Dion tadi, seorang pemuda itu harus memiliki wawasan yang besar. Ketika kita mau untuk belajar, menyerahkan diri untuk belajar, aku juga percaya kalau Tuhan pasti akan meminjamkan tangan penolongnya untuk orang-orang yang mau dibentuk olehnya seperti itu. Dan benar saja ketika saya menjalani sebagai aktivis anti korupsi, saya dituntut untuk belajar setiap hari dan bahkan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih tua dari saya seperti itu. Kebetulan saya di MTU sebagai unit riset, dan kerinduan saya untuk belajar riset akhirnya dikabulkan sama Tuhan.
ketika sudah dikabulkan sama Tuhan, sekarang giliran saya untuk bekerja keras dan belajar keras untuk dapat menghasilkan sesuatu yang berdampak seperti itu. Dan tentu saja kedepannya juga akan terus ada tantangan dan memang harus siap untuk menghadapi itu dan bersedia untuk terus belajar seperti itu sih Kak. Ya, pasti kalau kita terjun itu pasti akan ada banyak pengalamannya lah ya. Dan ini mungkin hanya sebagian kecil dari yang bisa diceritakan. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Roomliners yang ada di live chat, yaitu dari Aletea Basagita. Ini lebih praktis ya, berdasarkan pengalaman nih kayaknya. Pertanyaannya gini, ini untuk Pak Yuun kayaknya ya, lebih tepatnya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemuda saat tergabung dalam lembaga pemerintahan yang di dalamnya banyak ketidakadilan, sedangkan posisinya masih junior dan cenderung susah untuk bisa bergerak? Oke. Pertama-tama, biarlah pemuda itu tetap jadi pemuda. Dan kedua, jujur ilmiah. Maksudnya adalah, katakanlah dengan benar dan berani, dan tentu dengan cara yang tepat. Apakah harus lantang, apakah harus sopan jika kita tidak setuju dengan sesuatu. Memang ada kungkungan kultur misalnya, mungkin kesukuan kita membuat ada ada rasa segan, maka carilah cara, kreatiflah dalam menyampaikan sesuatu. Anda pasti akan kecewa, tidak apa, tetapi itu adalah bentuk dari pematangan diri. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Ada senior atau atasan yang bijak, ada yang tidak. Tapi kalau kita diam, maka kita bukan menjadi bagian daripada solusi. Jadi ambillah posisi sebagai bagian daripada solusi. Beranilah untuk mengatakan ya ketika ya dan tidak ketika itu tidak. Jadi jawaban saya adalah seperti itu. Wow. Jadi tentu mengandalkan apa tadi yang Bapak sebut sebagai hikmat gitu ya. Ada pintu yang akan dibukakan oleh Tuhan sendiri gitu ya. Iyalah, sorga tidak bohong. Oke, ini waktu kita sudah semakin mepet. Nah, saya mau pertanyaan terakhir saya nih mungkin buat Pak Yuun ya. Pak, apakah Bapak saat ini sedang menghidupi mimpi Bapak waktu mahasiswa dulu tentang Indonesia? Tentang Indonesia? Mimpi waktu mahasiswa dulu? Tidak. Karena Indonesia yang saya impikan itu Indonesia yang maju. Dan saya tidak tahu ketika nanti saya menghembuskan nafas saya terakhir, apakah hari ini lebih baik apakah ketika saya menghembuskan nafas saya yang terakhir, apakah ketika itu lebih baik daripada hari ini? Impian saya iya. Tetapi saya mencoba untuk berharap dan realistis, mungkin tidak. Tapi tadi sambil menjawab juga pertanyaan dari Calvin, bahwa sekalipun saya gagal untuk memajukan bangsa saya, tetapi saya berharap satu orang saja akan mengambil alih pekerjaan saya. Bangsa ini sangat dikasihi oleh surga. Dilihat dari perspektif ilmu apapun yang dikenal oleh manusia, perspektif ilmu apapun yang dikenal manusia, mustahil satu negara yang kepulauan terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa daerah bisa bersatu dalam tanah air yang satu, dalam bangsa yang satu, dan dalam bahasa yang satu. Maka karena tadi sebut-sebutkan pembukaan Undang-Undang Dasar, ya sudahlah, saya sebutkan paragraf pertama yang dilupakan. Atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Dan juga atas berkat rahmat Allah Indonesia belum bubar. Jadi kalau pertanyaannya tidak. Nah, tapi boleh saya timpali tadi pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya, begitu ya? Ya, silakan, Pak. Dari orang muda. Jadi ada satu kutipan dari Lord Beaconsfield. Jadi kalau tadi almost everything that is great has been done by youth. Ini untuk menjawab semua yang bertanya. Mungkin ada yang muda, ada yang sudah senior. Masa muda adalah masa bersalah. Jadi kalau kita kemudian sebagai junior salah-salah nggak ada masalah, karena itu wajar. Masa dewasa adalah masa berjuang, karena senior kita adalah sedang berjuang dengan hidupnya sendiri dan dengan hidup sebagai generasi yang sedang bertanggung jawab atas republik ini misalnya.
Dan masa tua adalah masa menyesal. Masa muda adalah masa bersalah, masa dewasa adalah masa berjuang, masa tua adalah masa menyesal. Ya, itu semua terjadi. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah dirimu di masa tua akan bangga dengan dirimu di masa muda yang berjuang untuk hal yang benar berdasarkan iman dan kasih yang kamu percayai? Kalau ya, maka penyesalanmu di masa tua bukan tentang imanmu, tetapi mungkin tentang bangsamu. Jadi biarlah orang dewasa, orang tua, merangkul orang muda dengan hikmat, menyadari bahwa gairah muda membuat mereka meledak-meledak, meletup-letup. Tapi mereka pun pernah begitu. Wah, keren sekali ya. Menarik juga di refleksi Senator, kalau Berman ketika tua, apakah Berman akan menyesali Berman muda dulu gitu ya? Mau bergembira. Iya, atau misalnya wah bersyukur Berman muda sudah hidup seperti ini gitu ya. Iya. Wah, waktu cepat sekali berlalu Bang Berman ini ya. Jadi kita akan masuk sedikit lagi akan mengakhiri pertemuan kita gitu kan ya. Tapi sekali lagi mengingatkan kuisnya, silakan ditampilkan pertanyaannya. Kuisnya jangan lupa. Siapa tokoh Kristen yang menggagas berdirinya Puskesmas? Silakan jawabannya dikirim melalui direct message di Instagramnya Perkantas Jatim. Ya. Jangan lewat chat YouTube ya Bang ya. Jangan lewat live chat YouTube. Jangan lewat live chat YouTube, tapi DM di IG-nya Perkantas. Nah ini tadi lupa di-sharingkan, ya, bahwa nanti ongkos kirimnya ditanggung pemenang, gitu ya. Tapi kalau bergumul, Kak saya nggak bisa, ya, nanti kita bisa bicarakan lah ya, gitu ya. Iya betul. Karena ongkos kirim di seluruh Indonesia tuh beda-beda ya. Iya beda-beda. Bahkan ada satu daerah yang ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga bukunya. Tetapi ada berkat Tuhan sehingga dia nggak mesti nanggung ongkos kirimnya, gitu kan ya. Nah kita bisa kita bicarakan lagi. Nah mungkin saya pikir untuk penutup kita akan mendengar masing-masing, pertama dari para mahasiswa dulu ya, biar nanti ditutup oleh Pak Yuun yang akan menjadi memberikan closing statement dari apa yang kita perbincangkan selama 1,5 jam tadi, gitu kan ya. Silakan dari alfabetikal berarti ya, dari C lah, Calvin berarti. Ya, kalau saya singkat aja untuk teman-temanku mahasiswa atau yang siswa yang nonton saat ini ya. Gumuli panggilan Tuhan dengan baik, kembangkan talenta, belajar yang giat. Itu aja kalau saya. Oke. Untuk siswa dan mahasiswa. Luar biasa. Baik. Mantap. Dari Janwan? Oke, kalau dari saya, Tuhan menciptakan kita dengan sebuah visi yang mulia, dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendalami itu, dan ke depan sebagai mahasiswa kita harus menjadi garam dan terang dan berdampak bagi bangsa kita. Shalom. Garam dan terang bagi bangsa kita. Dari Pak Yun, silahkan Pak. Baik, Indonesia itu didirikan oleh berkat. Hanya butuh segelintir orang yang dibuat oleh sorga untuk bisa membuat kontribusi partisipasi Kristen yang nyata. Dari zaman penjajahan, zaman revolusi, sampai zaman kemerdekaan dan hari ini. Jadi kalau kita bersetia, tidak usah khawatir, karena Kristus sudah mengatakan, kuk yang kuberikan itu nikmat, meskipun rasanya luar biasa berat, tapi kuknya nikmat. Kenapa nikmat? Ya nanti Anda akan temukan sendiri dalam pergumulan itu. Jadi jangan kita berpangku tangan, tetapi jadilah bagian daripada solusi dengan ikut iman yang ikut serta dalam kemajuan bangsa ini. Nah, saya mau berbagi buku ini. Wah, buku ini buku John. Ini sebetulnya buku lama, karya John Stott. Ya.
judulnya Isu-isu Global, diterjemahkan oleh salah seorang Kristen Indonesia yang besar, namanya GMA Nenggolan. Beliau almarhum sahabat dari Alfred Simanjuntak, gitu. Terbitan Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Nah, ini berbeda dengan kuis. Jadi karena ini orang muda, supaya jangan ada alasan begitu ya, orang muda tidak berbobot, saya akan berikan dan saya tanggung ongkos kirimnya. Nanti saya berikan, tolong Pak Berman dan Pak Victor untuk kasih tahu saya alamat dan siapa yang mau membaca buku ini. Buku ini berat, tebal, begitu ya. Tapi ini perlu untuk Anda memahami konteks tantangan zaman. Jadi supaya tidak ada alasan, tidak ada bacaan, tidak ada uang untuk beli buku, saya belikan. Mantap. Ini tamparan bagi para mahasiswa juga ya. Aduh, nggak ada uang. Nah, ini ada yang mau ngasih, gitu kan ya. Dan ini bukan hadiah dari kuis gitu ya, dari yang seperti disampaikan. Bukan hadiah dari kuis. Jadi Roomliners yang mau silakan ajukan. Nanti ya mau nggak mau kita pakai sistem acak lah ya. Iya, iya. Nah, ini ada yang mau ini ternyata. Nah, kalau ada yang mau ya. Kak Elia, kalau memang benar-benar Kak Ella ya, Kak Elia, Francesco Siletonga, kalau mau tuliskan alamatnya di live chat gitu ya, supaya nanti bisa di copy oleh admin supaya nanti bisa dikirim ke tempatnya. Wah, ya, Pak Victor sudah memilihkan jadi ya. Ya. Karena langsung ya, saya mau buku dari Pak Yun, judul. Oh, oke. Ini nanti bukunya ditandatangani oleh Bapak atau tidak, Pak? Oh, janganlah, bukan saya penulisnya. Saya kirim aja nanti lah. Kalau buku saya belum terbit. Buku saya masih belum. Oh, lagi menulis buku, Pak. Tentang apa, Pak? Tentang ilmu saya aja lah. Kalau yang untuk iman Kristen saya tulis di Facebook saya aja. Oh, gitu. Mantap. Oke, para Roomliners sekalian, kita harus mengakhiri perbincangan kita. Untuk yang ingin tahu lebih dalam tentang tulisan atau pemikiran dari Pak Yun, linknya sudah ditaruh di dalam live chat YouTube. Jadi silahkan download. Ada 3 tadi tulisan yang diberikan oleh Pak Yun untuk bisa teman-teman atau para Roomliners nikmati berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Iya. Dan bisa diunduh gitu ya, tulisan-tulisan ini gitu ya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Pak Yuun, buat Calvin, buat Janwan yang menyediakan waktu untuk bercakap-cakap ya Bang ya. Dan ya, hari ini bercakap-cakap dan banyak bercakap-cakap dan memberikan ide dan memberikan inspirasi bagi kita semua, gitu ya. Nah, bulan ini masih ada beberapa lagi topik kebangsaan yang akan kita diskusikan, gitu ya. Nah, tetapi minggu depan ini satu tema yang khusus, Kak Victor ya. Betul, satu tema yang praktis. Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana melakukan regenerasi. Nah, kita benar-benar. Nah, untuk minggu depan ini kita tips praktis supaya tetap pemuritan walaupun online. Wah, ini dari satu mahasiswa Widya Mandala dan seorang staff akan sharing terkait dengan hal itu. Teman-teman silakan catat. Ini sangat menarik karena realitanya kita ngapa-ngapain sekarang online. Nah, yang lebih menarik lagi, kita akan kedatangan host baru khusus untuk minggu depan ini. Ini proyek pertamanya gitu kan ya. Jadi para Roomliners sekalian, penasaran siapa sih hostnya? Nah, ini silakan datang gitu kan ya untuk melihat muka baru dalam tim Roomline. Iya. Cluenya apa ya? Mereka pasangan yang dipertemukan sejak mahasiswa. Pasangan hot yang dipertemukan sejak mahasiswa ya. Betul. Pasti cetar sekali ini. Dan silahkan mengundang atau mengajak teman-teman PMK yang lain biar bisa berkontribusi, gitu ya, biar bisa bertanya, biar bisa memberikan ide. Karena saya yakin PMK dimanapun pasti butuh ide-ide yang segar tentang bagaimana caranya memulai pemuritan dalam bentuk online. Jadi para Roomliners silahkan ajak teman, sobat karib kalian yang terlibat dalam pemuritan ataupun dalam pelayanan mahasiswa.
Sekian dari kami tim Room Line pada tema pada hari ini. Betul, dan terima kasih untuk semua Room Liner yang sudah ikut ambil bagian hari ini dan bertahan sampai selesai. Dan kalau terberkati dengan acara ini bisa disebarkan ke teman-temannya karena nanti akan diunggah di YouTube. Betul begitu Bang Pedro? Benar sekali. Dan kita jika ada salah-salah kata, ya, jika ada salah-salah kata dari hostnya, gitu kan ya, tolong dimaafkan, gitu kan ya. Tetapi jika ada hal-hal baik yang didapat dari para narasumber kita, silahkan diambil dan diaplikasikan dalam hidup, gitu Kak Victor ya. Buang yang buruk, pakai yang baik. Ya, Tuhan berkati ya Bang ya. Tuhan berkati, sampai jumpa di Room Line minggu yang akan datang. Bye-bye. Bye.